sore dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta virtual koordinator training Jabar batch 6 13 kelompok 2, terutama kepada Ibu Yunita selaku instruktur. Terima kasih sudah hadir di materi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sebelum ke pemaparan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ika Sartika. Mohon maaf, suara saya kedengar? Kedengaran. Terdengar Bu, jelas Bu. Saya selaku host. Dan selanjutnya moderator yang akan dihandle oleh Bapak Hafid Hardoyo SPDI dari SMP Negeri 1 Pangandaran. Dan pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh presenter yaitu Ibu Hanik Triwahyuni SPD MPD. Pada pemaparan materi hari ini, topiknya adalah peluang usaha di tengah pandemi COVID, yang mana kita ketahui saat ini banyak sekali mungkin di usaha-usaha yang terdampak oleh COVID. Materi ini sangat menarik dan kami tunggu untuk para peserta dari di ruang meeting kami. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya alihkan acara ini kepada moderator. Kami persilakan. Terima kasih Bu Ika Sartika sebagai host pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Bapak Guru hebat Jawa Barat juara yang telah hadir di room kita pada sore hari ini. Kita pada sore hari ini akan membahas tentang peluang usaha di tengah pandemik COVID-19, di mana kita ketahui bahwa di beberapa daerah, terutama zona merah dan zona kuning, sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita sebagai warga negara tentu dibatasi pergerakannya, tentu dibatasi sosialisasinya, dan tentu dibatasi gerak kita semuanya, baik itu dalam bekerja atau dalam kegiatan lainnya. Nah, pada sore hari ini, presenter kita Ibu Hanik Triwahyuni akan membahas tentang bagaimana di tengah COVID-19 yang sedang mewabah di tengah-tengah kita sebagai warga negara tetap mempunyai usaha-usaha yang dijalankan, ataupun roda perekonomian kita tetap berjalan. Istilah Sundanya dapur tetap ngebul. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kami persilahkan kepada Ibu Hanik Triwahyuni untuk memaparkan presentasinya dengan judul Peluang Usaha di Tengah-Tengah COVID-19. Silahkan Ibu. Terima kasih Bapak Hafid sebagai moderator. Kita mulai saja presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan peluang usaha di tengah-tengah COVID-19. Corona virus 19 atau COVID-19. Siapa yang tidak kenal dengan nama ini?
nama ini muncul tiba-tiba dan tiba-tiba juga dikenal dari anak-anak, dari kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai orang-orang yang sangat tua. Virus corona ini muncul dan menyebar menjadi pandemi mengguncangkan dunia karena menular, karena mematikan, bahkan melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan silaturahim, dan teramat sangat menyedihkan. Ini keadaan yang terjadi. Hal-hal yang terjadi yang menimpa kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mempengaruhi kehidupan kita dari datangnya virus corona ini, sehingga membuat kita banyak kehilangan. Satu di antaranya adalah dengan kita diminta untuk diam di rumah atau stay at home. Itu tidak sedikit yang kehilangan mata pencaharian. Nah, banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu menderita karena virus ini. Tapi kita ambil hikmahnya saja, atau kita lihat sisi positifnya adanya virus ini di Indonesia. Satu, mungkin kita bisa hidup lebih bersih lagi, atau membiasakan diri hidup bersih, baik itu bersih diri ataupun bersih lingkungan, karena udah dipromosikan, digembar-gemborkan ke sana sini, harus cuci tangan dulu pakai sabun. Anak-anak kecil seperti itu, semuanya di lingkungan pembelanjaan atau di lingkungan yang lain, di rumah dan sebagainya seperti itu. Apalagi kalau harus setelah pegang uang. Sisi positif yang lain bisa kita ambil hikmahnya adalah karena kita tinggal di rumah, maka ada ikatan yang lebih kuat dalam keluarga kita, karena frekuensi kita berkumpul dengan keluarga itu jauh lebih besar daripada sehari-hari. Seperti halnya kita seperti guru, kalau saya di tingkat SLTA itu biasa pulang jam 4, masuk jam 7, pulang jam 4. Waktu saya bertemu dengan keluarga itu sedikit waktu yang produktifnya, yang efektifnya. Saya sedikit bertemu dengan keluarga. Tapi dengan adanya virus ini di sini, maka waktu saya bertatap muka, bercengkerama dengan keluarga itu lebih banyak lagi. Juga bagi kita sebagai orang tua yang punya anak-anak masih sekolah atau yang masih kecil, punya kesempatan yang lebih banyak waktunya untuk mendampingi mereka. Kita lebih tahu mereka. Juga kita punya kesempatan lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih-lebih lagi, dengan keadaan seperti ini, itu memaksa kita untuk berpikir cerdas. Apa yang harus saya lakukan kalau saya tinggal di rumah? Kalau saya di rumah, apa yang harus saya kerjakan? Sementara saya tidak punya pekerjaan, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya kita dipaksa untuk berpikir lebih cerdas lagi. Satu di antaranya adalah munculnya peluang usaha. Jadi walaupun di tengah-tengah pandemi corona ini, maka kita harus mencari peluang usaha. Yang bagaimana peluang usaha ini yang sangat dibutuhkan, yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah perlindungan diri, jadi pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian di masalah yang
yang lain atau di bidang yang lain, misalkan saja di bidang kuliner. Di bidang yang lain ada agrobisnis dan lain-lainnya. Kita lihat ini satu persatu. Perlindungan diri atau pencegahan penyebaran corona. Nah, begitu virus corona ini datang di tengah-tengah kita, maka segala informasi kita telah dapatkan tentang virus ini. Satu di antaranya adalah kita disarankan untuk menggunakan hand sanitizer. Walaupun pada akhirnya tidak disarankan karena lebih baik mencuci tangan dengan sabun. Karena dengan menggunakan hand sanitizer ini barangkali ada kulit dari kita yang peka, sehingga nanti punya efek yang lainnya. Tapi begitu ini disarankan menggunakan hand sanitizer di pasaran itu langsung hilang, habis. Nah, peluang ada buat kita. Kita bisa membuat sendiri, menjualnya juga. Nah, masalah pemasaran dan lain-lain, karena kita itu tidak boleh berkerumun, maka itu bisa kita gunakan dengan cara online. Begitu pula desinfektan. Begitu desinfektan itu diperlukan, maka bahan-bahan untuk desinfektan ini seperti punah di pasaran. Seperti Bahiklin itu mencarinya sulit sekali. Bahkan mencari ke sana ke sini katanya sudah diborong oleh orang kesehatan, puskesmas dan sebagainya, oleh kelurahan atau desa. Nah, karena dengan dibuat sendiri ini bisa digunakan atau menggunakan desinfektan buatan sendiri. Kemudian untuk penyediaan air dan sabun di rumah itu bisa dilakukan sendiri. Nah, yang berikutnya yang marak itu pembuatan masker kain, karena sama dengan yang lain-lain masker itu hilang di peredaran. Akhirnya kita bisa melirik membuat masker kain. Bagaimana pemasarannya? Bisa online. Dan sekarang itu jilbab dengan masker yang praktis. Jadi yang langsung ada maskernya. Ini ternyata pasarannya menembus urutan yang atas. Penjualan atau pemasaran jilbab dengan masker yang plastis. Jadi dengan menggunakan jilbab, tidak usah menggunakan masker yang lain, langsung seperti ini bisa digunakan. Ada bagian di sini yang bisa digunakan untuk sebagai masker. Ini permintaan dari pasaran itu, dari informasi dari pengusaha-pengusaha ternyata cukup tinggi. Nah, berikutnya di bidang kuliner. Di bidang kuliner itu banyak sekali kesempatan yang bisa kita buat. Misalkan, waktu kita di rumah itu sangat banyak. Biasanya bekerja di luar, ini di rumah. Ya, jadi mungkin bisa belajar memasak, belajar ini ya. Nah, kalau untuk usaha, kita bisa berusaha. Misalkan saja catering harian, karena tidak sedikit orang-orang yang tidak boleh keluar, maka bisa kita membuka usaha catering harian, delivery ya. Sekarang pemasaran itu serba online, jadi juga membuat kesempatan bagi mereka yang menjual jasa untuk mengantarkan juga bisa. Tidak hanya yang usaha saja, tapi juga bagian yang mengantarkannya juga punya masukan. Ini karena tidak sedikit dari masyarakat di Indonesia ini yang kehilangan mata pencaharian dengan cara
harus tinggal di rumah ini, ya. Kalau kita lihat juga pasar-pasar yang dagang ada yang belinya juga sedikit begitu. Ini di bidang kuliner banyak. Misalkan saja kemarin itu juga rame bisnis empon-empon. Empon-empon itu bangsanya jahe, kunir, temulawak itu ya. Nah, jadi bisnis empon-empon, minuman empon-empon, kemasan ini ya, minuman wedang jahe dan sebagainya. Kemudian penjual sayur misalkan saja ya, ini juga bisa keliling. Jadi bukan kita sebagai konsumen yang berkumpul di pasar, tapi penjual sayurnya yang mendatangi kita. Itu ternyata juga membuat peluang pekerjaan bagi mereka-mereka yang kehilangan mata pencaharian. Tidak hanya itu, barangkali untuk persiapan bulan puasa, ibu-ibu membutuhkan kurma. Kurma juga bisa dibisniskan nih, ya, sampai dengan makanan beku, ya, seperti nugget, seperti risol mayo, stik kentang goreng dan sebagainya. Ini bisa di-online-kan juga. Bahkan sampai dengan madu. Madu juga bisa di-online-kan karena dianggap seperti tadi empon-empon tadi ya, seperti kunir, temulawak tadi ya, membuat daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Di sisi lain ada peluang, di sisi lain ada peluang di bidang agrobisnis. Bagi kita karena banyak waktu luang di rumah, kita bisa usaha menanam sayuran dengan cepat panen dalam waktu singkat, dikonsumsi sendiri. Itu adalah usaha. Atau dijual juga bisa, seperti bawang daun, sawi, dan sebagainya ya. Ini juga bisa kita buat di rumah sendiri, seperti ini. Ya, saya praktekkan kemarin, alhamdulillah lumayan hasilnya cukup bagus untuk ini. Jadi kita bisa petik sendiri. Kalau banyak kita bisa jual. Kita bisa jual. Online juga bisa karena teman-teman di sekitar kita pasti juga seperti kita akan diam di rumah. Seperti itu. Nah, di sini selain kita melihat peluang usaha ini, selain kita berpikir kalau usaha itu kan peluang usaha, pasti pikirannya langsung rata-rata ke money oriented ya, berpikir masalah keuntungan, berpikir masalah uang. Nah, ini tidak hanya sekedar itu. Di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara kita bisa juga, kalau kita ingin memberikan rezeki kita ini untuk orang-orang yang membutuhkan, misalnya saja bisa menyumbangkan hasil panen kita untuk tetangga-tetangga, atau kita bisa menyumbangkan misalkan saja hasil pekerjaan kita membuat masker ya ke orang-orang yang membutuhkan, misalkan tidak menggunakan masker, ada kumpulan ojek dan sebagainya. Karena gerakan sosial ini mungkin tidak hanya tergerak di hati kita juga, tapi gerakan sosial ini juga digerakkan terutama di kalangan Jawa Barat ya, dari atasan-atasan kita di provinsi, Pak Gubernur, bahkan tadi saya buka WA juga dari Ibu Atalia, Desibu, gerakan nasi bungkus, yang nanti akan dikelola oleh PKK-PKK di daerah atau di desa masing-masing. Jadi barangkali saja peluang-peluang ini bisa kita jalankan, karena
ini tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan orang lain. Kita bisa memproduksi, tapi kita juga harus bisa memasarkan, tapi dengan orang lain yang memasarkan. Barangkali begitu saja, Bapak Ibu guru, peserta VCT yang hebat, materi untuk peluang usaha di tengah-tengah COVID-19 ini bisa saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hani Triwahyuni yang sudah memaparkan presentasinya tentang peluang usaha di tengah-tengah wabah COVID-19. Baik, pada yang hadir udah ada Pak Joni Hasan, Bu Wiwit, Bu Yunita, Bu Ika, Bu Hanik, dan saya sendiri. Silakan barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada presenter atau kepada pemateri. Halo, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak guru yang hebat, jabar juara. Bagaimana? Barangkali ada yang akan ditanyakan atau ada pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan. Baik, sambil menunggu ya Ibu Hanik ya, boleh ya Bu saya bertanya, kalau Ibu nih apa sih yang peluang usaha apa yang Ibu kembangkan sekarang ini Bu, dalam rangka menghadapi ataupun di tengah-tengah pandemik COVID-19 gitu. Silakan Ibu. Iya. Saya kebetulan saya itu tertarik dengan bidang tanam Pak ya. Oh, Jadi halo. Ya, gimana Bu? Saya kebetulan tertarik dengan bidang pertanian. Ya. Di rumah saya menanam bayam, menanam selada pokor, terong gitu ya Pak ya. Bahkan bayam merah sekarang mulai saya tanam, bawang daun. Saya coba-coba, tapi alhamdulillah Pak, kemarin waktu saya coba kan kita digalakkan menyimpan itu ya yang bambu yang dianyam itu di depan rumah ya Pak ya. Yeah. Kebetulan hasilnya bagus, itu saya tanam seperti selada pokor, bayam merah, bayam hijau, bahkan sawi daging. Sawi daging itu kalau di Sunda apa ya namanya? Sawi yang rada pendek-pendek itu Pak, yang bonggolnya gendut. Belum, saya bukan orang Sunda. Tapi apa ya namanya itu, yang mudah empuk itu bagus sekali Pak ternyata untuk pokcoy ya, pokcoy. Ya Bu. Iya. Ternyata walaupun di daerah panas itu bagus sekali Pak. Saya coba untuk menanam ini. Gitu. Lumayan hasilnya satu keranjang itu bisa sekali masak gitu. Dan waktunya nggak lama itu. Berapa lama Bu? 2 minggu. Ya kira-kira 2 minggu itu udah bisalah diambil gitu. Nggak lama lah, 2 minggu lebih lah mungkin. Nggak sampai bulan-bulanan, enggak. Tapi itu untuk dijual lagi atau untuk konsumsi sendiri Bu? Karena saya itu lahannya kecil, jadi medianya juga sedikit, jadi itu bisa dipakai sendiri Pak. Setelah dipakai, itu medianya kita perbaiki, tanam lagi. Nanti pakai panen yang satu lagi, keranjang yang satu lagi. Setelah dipanen, tanam lagi. Bahkan sekarang saya lagi, karena banyak waktu luang di rumah, saya sempat merubah
ruangan tamu saya itu kan di tengah-tengahnya ada kolam kalongnya ya, kolam ikan ya. Oke. Saya pasang di situ karena saya pasang Hermes. Saya budidayakan anggrek. Jadi lumayan nanti sambil kalau saya foto, saya apa dengan teman saya berpose di sana, sambil saya menikmati keindahan, siapa tahu ini sambil promosi begitu ya. Siapa tahu teman-teman saya itu ada yang tertarik gitu ya. Jadi lumayanlah untuk meneduhkan mata. Gitu Pak, barangkali gitu. Oke, baik sekali Ibu. Aduh, betul-betul apa ya, kreatif, kemudian bisa memanfaatkan lahan atau tempat yang kecil ataupun yang minim sehingga bisa menghasilkan atau bisa produktif. Baik, barangkali ada pertanyaan dari Pak Ilham atau Pak Joni Hasan atau ibu-ibu yang lain, silahkan boleh diketik di kolom chat atau boleh ditanyakan langsung kepada Ibu Hanik atau saya sebagai moderator. Silakan. Os boleh bertanya ya? Boleh, silakan. Boleh Bu Ika, boleh. Ya, gini kan kalau Pangandaran itu kan apa ya? Bisnis atau usahanya kebanyakan di bidang pariwisata ya. Iya. Ya. Nah, dampaknya kan kerasa sekali ya, Bu. Iya. Karena objek wisata ditutup. Kira-kira menurut Ibu bagaimana supaya mereka itu bisa apa ya namanya? Tidak kehilangan pencaharian. Ya, betul. Terutama mungkin bagi para pedagang kecil ya, Bu ya. Iya. Yang suka keliling dari hotel ke hotel seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ika. Memang Pangandaran memang penghasilan banyak dari wisata. Tapi jangan lupa juga untuk daerah Pangandaran mah kalau masalah kebutuhan pangan, insya Allah tidak akan kekurangan, Bu. Saya kesini aja dulu ya. Karena apa? Karena di Kabupaten Pangandaran itu sawah masih banyak, kebun masih banyak. Jadi kalau beras bisa diproduksi sendiri, ikan ada, sayur ada. Nah, bagi mereka-mereka yang kebetulan kerjanya di daerah wisata, barangkali ya seperti tadi bisa mencari peluang usaha yang lainnya. Misalkan saja catering harian gitu ya. Bagi catering harian bagi yang biasa jualan-jualan atau masak-masak gitu ya. Nanti bekerja sama dengan yang mengantarkan online-nya gitu. Bahkan Bu sekarang itu kalau biasanya warung kopi itu kan penuh, sekarang ditutup ya. Itu Betul. bisa beralih ke usaha yang kopi dingin itu loh Bu ya. Kopi dingin itu ya, yang bisa di-online-kan. Itu bisa di-online-kan. Jadi ya lumayan lah. Yang lain-lain masih banyak juga kayaknya Bu. Yang biasa di tempat wisata jualan apa itu aksesoris atau yang lain-lain masih banyak lah yang bisa dikerjakan. Tapi memang Bu kita tidak bisa menutup mata mereka-mereka yang bekerja harian tidak bisa disuruh diam di rumah. Mereka mau makan apa begitu ya. Seperti tukang bangunan itu mereka tiap hari juga harus bekerja. Tapi bekerja mereka tidak bergerombol begitu ya, tidak bergerombol. Petani juga begitu, sudah banyak yang pakai slogan ya.
biarkan kami bekerja. Kalau kami tidak bekerja, saudara-saudaraku mau makan apa? Nah, itu tapi saya kira kalau seperti petani itu kan tidak ada masalah begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan saja bagi saudara-saudara kita di Pangandaran yang biasanya bekerja di dunia wisata itu bisa beralih profesi, mungkin memproduksi apa begitu ya, memproduksi apa yang bisa dipasarkan begitu. Barangkali itu Bu, atau ada teman-teman yang lain barangkali ada pendapat begitu. Oke, bagaimana Bu Ika? Halo Ibu Ika. Halo. Ya, gimana dengan jawaban Bu Hani? Ya, terima kasih Bu Hani jawabannya. Ya, sama-sama. Bu Hani? Ya Pak. Tadi pagi saya sempat keliling sebentar ke sekolah, ke SMP 1 Pangandaran, kemudian setelahnya mampir ke pantai. Memang sangat sedih sekali, Bu. Walaupun kita belum PSBB ya, artinya belum seperti Jakarta dan kota-kota lainnya di Pangandaran, namun dengan ditutupnya sektor pariwisata itu melangsa banget Bu. Biasanya Pangandaran akhir pekan dari Sabtu bahkan dari Jumat itu sudah ramai sekali yang namanya mobil pariwisata atau bis pariwisata. Tadi itu betul-betul luar biasa sepinya, bukan main. Saya tuh melihat yang ini loh Bu, pekerja-pekerja hotel itu loh. Kan sebagai pekerja hotel ataupun yang mempunyai hotel pun nampaknya dilema ya Bu ya. Antara sekarang kalau merumahkan pekerjanya ya dilema di tengah Covid seperti ini begitu. Kalau tidak dirumahkan juga tentu pemasukan tidak ada, sedangkan pengeluaran harus seperti biasa. Gitu. Ini luar biasa memang. Jadi materi yang Ibu bawakan pada sore hari ini bagi kita semuanya, bagi teman-teman juga bisa menjadi salah satu alternatif agar perekonomian kita tetap berjalan di tengah pandemi wabah COVID-19 atau coronavirus seperti ini. Saya sangat ini sekali karena hampir setiap setelah selesai sekolah biasanya saya keliling hanya menikmati udara pantai begitu, terutama di pagi atau sore hari biasanya. Dan itu lihat hari ini sektor pariwisata di Pangandaran itu sangat luar biasa. Sedih sekali Bu lihatnya. Pangandaran udah bagus, udah tertata gitu ya. Ada namanya jogging track dan sebagainya, tapi sepi. Ya, walaupun sisi baiknya mungkin lebih bersih daripada biasanya gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu, yang lain yang ada yang mau bertanya lagi, Pak Absari sudah hadir di room kita, Ibu Dedeh Diana, Pak Ilham, Pak Joni Hasan juga. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman seputar peluang usaha di tengah pandemik COVID-19. Monggo. Hafid. Ya, halo. Halo. Pangandaran sebagai kota wisata memang sepi ya Pak ya saat ini. Kita sebagai masyarakat tentunya mendukung hal ini. Kita lebih mementingkan nyawa kita, rakyat kita, masyarakat kita. Nah, itulah karena begitu mudahnya dan tanpa ketahuan gejalanya kalau virus corona itu menyebar di tengah-tengah kita. Ya, jadi kita ikuti peraturan ini, kita patuhi sebagai masyarakat Pangandaran. Ini nyawa dari masyarakat Pangandaran ini sendiri. Barangkali itu Pak ya, walaupun sedikit ada nelangsa gitu seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Iya Bu. Betul, resensi katanya Bu boleh di
ditayangkan kembali untuk presensi, silahkan. Oh iya Pak. Kalau di saya bisa nggak ya? Oh nggak bisa Bu, kalau di saya Bu, dari Ibu, dari situ mungkin. Udah Pak? Monggo, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, monggo silakan untuk mengisi presensi. Alhamdulillah kita sudah hadir. Di tengah kita ada Pak Absori, Bu Dede, Pak Ilham, Pak Joni Hasan, Ibu Yunita, Bu Wiwit. Ini guru-guru hebat Jabar Juara semua. Mudah-mudahan seperti keinginan ataupun cita-cita dari Bapak Gubernur kita, Jabar Juara lahir dan batin. Baik, gimana Ibu Ika? Kita sudahi saja. Nampaknya ini tidak ada yang akan bertanya. Halo Bu Ika. Ya, bagaimana? Sudah puas semuanya dengan pemaparan materi dari Bu Hanik? Nampaknya seperti itu Ibu Ika. Iya, karena sudah tidak ada yang bertanya ya. Iya. Ini kebetulan hujan nih di saya nih. Kalau di Karangbenda hujan. Sudah gelap dan sudah mulai turun hujan. Cikumbulan masih mendung, Pak. Oh, Cikumbulan masih mendung. Oke. Baik, Ibu Hanik, ada statement closing ataupun closing statement yang akan disampaikan? Halo, Bu Hanik. Halo, Bu Hanik. Iya. Barangkali mau ada closing statement yang akan disampaikan sebelum kita tutup, silahkan. Oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat kita semua. Kita bisa mencari, membaca, dan mencari serta memutuskan peluang usaha apa yang bisa kita kembangkan, bahkan mungkin kita sampaikan idenya itu ke teman-teman kita yang terkena dampak dari virus corona ini, terutama terhadap masalah pekerjaan. Itu saja Pak, barangkali bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Hanik Triwahyuni sebagai presenter pada sore hari ini yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sekali lagi bermanfaat, khususnya untuk presenter sendiri, umumnya bagi kita semuanya atau bahkan bagi keluarga kita. Terima kasih, saya moderator Hafid Hardoyo, SPDI. Undur diri, saya kembalikan lagi kepada Ibu Ika Sartika sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hanik yang sudah memaparkan materi, kepada Bapak Hafid sebagai moderator, dan kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri room meeting kami. Semoga presentasi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup acara ini dengan ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bu, Bapak Ibu semuanya nanti hadir juga di room kita. Pukul berapa Bu Ika? Kenapa Pak? Jam berapa? 19.30. Oke, jam 19.30 ya. Nanti boleh hadir Pak Absori, Bu Dede, Pak Joni Hasan, Pak Ilham, dan yang lainnya bisa nanti hadir di room kita lagi ya. Pukul 19.30. Dengan materinya apa Bu? Digital learning. Dengan quizzes. Dengan quiz ya. Oke, Google Quiz ya Bu ya? Iya. Oke. Kenapa? Dengan Google Quiz atau? Ya. Ya betul ya, dengan Google Quiz. Enggak. Aplikasi. Oh, dengan aplikasi quiz. Ya, oke. Ya. Baik. Ya. Bu Yunita, halo. Ibu Iya, Pak, mendengarkan dan menyimak. Oke, alhamdulillah Ibu. Ya. Alhamdulillah Ibu. Lancar ya? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nanti ketemu
lagi jam 7:30 ya Pak ya? Oke Bu, iya Bu. Boleh nanti persiapan buat jam 7:30. Bagi yang presenter hari ini Bu Anik ya bisa nanti